نعم تفضل Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din amma ba'd. Ya, langsung saja ikhwah semuanya. Ustaz Amir ini layarnya udah ini Ustaz, udah ini, udah yang PDF itu Ustaz. Sudah Anda bagikan, coba Anda cek dulu Ustaz. Kenapa? Sudah Anda bagikan tapi coba Anda cek di live-nya. Oh gitu ya. Ya udah Ustaz, udah muncul. Sudah Sudah. sudah dibagikan. Sudah Ustaz ya? Sudah. Ya. Ya, bismillah. Langsung saja ya. Ikhwah, nanti Ustaz Amir ini aja ya, di scroll-scroll ya, ngikutin ya. Kalau ada sinyal putus ya, baik video ataupun suara, tolong kabarin langsung ya Ustaz Amir ya. Barakallahu fiik. Maaf Ustaz. Ya langsung saja, bismillah, insyaallah ikhwah semuanya, ini kemungkinan besar ya 2 minggu ini insyaallah kita akan membahas makna-makna Asmaul Husna ya. Makna-makna Asmaul Husna, insyaallah pada pekan ini kita akan membahas 50 makna singkat ya. Makna singkat dari 50 Asmaul Husna insyaallah di pertemuan ini ya. Insyaallah kajiannya mungkin hanya 50 menit ya. 50 menit kita coba membahas tentang makna Asmaul Husna. Ya, sebelumnya kita kasih prolog dulu atau mukaddimah dulu, bahwasanya ngafalin Asmaul Husna ini udah tidak perlu diragukan lagi kepentingannya, urgennya bagi seorang muslim. Yang pertama, ini adalah nama-nama Tuhan ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Tuhan kita yang harus kita kenal ya, harus kita hafal, harus kita pahami ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya apa? Kalau ditanya hukumnya apa, maka hukumnya wajib ya. Jadi kajian kali ini nih kita bilang mengenal Asmaul Husna ini hukumnya wajib ya, mempelajarinya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, kita sudah seumur hidup ini belum pernah ya mempelajari makna-makna Asmaul Husna ini. Ya, minimal kajian singkat seperti inilah, mengenal terjemahnya ya, kemudian sedikit pembahasan dari makna tersebut minimal ya. Syukur-syukur kalau lebih dalam lagi. Satu nama misalnya satu pertemuan, nah itu lebih utama lagi. Ya seperti itu. Nah, ini pertama hukumnya wajib mempelajari makna Asmaul Husna ini. Kemudian salah satu manfaatnya apa? Ya tentunya untuk menambah tauhid kita, ya menambah tauhid kita. Siapa ini Tuhan kita ya? Siapa Allah Subhanahu wa taala? Apa saja sifatnya? Nah, ini menambah tauhid kita. Ini manfaat berikutnya, atau buah atau refleksi dari mempelajari Asmaul Husna ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita dengan hafal Asmaul Husna ini bisa ya, ini bisa untuk menjadi tawasul ketika doa. Jadi tatkala doa itu kita bisa ya baca Asmaul Husna ini supaya booster ya,
pertemuan yang sebelumnya, membaca Asmaul Husna tatkala doa ini jatuhnya atau manfaatnya adalah sebagai tawassul atau booster ya, sebagai pendorong doa kita supaya lebih berpotensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi sebelum kita berdoa itu disunahkan untuk membaca Asmaul Husna ini. Ya, baik sebagiannya atau bahkan kalau mau semuanya boleh semuanya. Seperti itu. Yang dihafal. Nah, oleh karena itu nih teman-teman mumpung ingat barang siapa yang ingin menghafal ya Asmaul Husna, silahkan bisa nyetor ya ke Ustadz Amir dan orang-orang yang ditunjuk oleh Ustadz Amir ya, insya Allah. Jadi baik itu yang akhwat ada ustazahnya atau musyrifahnya yang menerima setoran Asmaul Husna. Insya Allah 2 minggu ini ya silahkan ya yang mau menghafal Asmaul Husna beserta maknanya itu bisa disetorkan ya ke Ustadz Amir. Nanti ikut aja grupnya atau langsung japri Ustadz Amir. Nah, nanti silahkan boleh disetorkan ke situ. Kalau yang akhwat berarti ustazah, yang musyrifah, yang ikhwan nanti langsung ke ustadznya, Ustadz Amir atau perwakilan beliau ya. Ya, ikhwan semuanya langsung saja kita mulai ya. Ini singkat aja teman-teman, tapi kalau dianggap mewakili bisa mewakili. Ya, bisa mewakili. Artinya terjemahan yang kita pelajari yang ada di diktat ini, insya Allah nanti diktatnya disebar ya, disebar kalau bagi anggota yang komitmen atau bagi anggota yang ini yang selalu ikut ya, selalu ikut kajian kita, insya Allah akan dikasih diktatnya ya, seperti itu. Langsung saja, ikhwah semuanya. Nah, nanti ini ada ujiannya ya. Ini nanti ada ujiannya. Ujiannya adalah eh, mengenai tentang makna Asmaul Husna ini. Jadi misalnya asyahid, asyahid itu artinya apa? Nah, nanti ada ujiannya seperti biasa evaluasinya. Ya, langsung saja ikhwah kita mulai ya. Ya, langsung saja kita mulai Ar-Rahman ya. Pertama terus juga beberapa poin yang ada satu poin lagi yang ingin saya sampaikan bahwasanya tentang materi ya. Bahwasanya Asmaul Husna ini sebenarnya tidak bukan hanya 99 tapi lebih dari 99 ya. Nah, adapun jumlah bilangan 99, begitu juga urutannya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, ini semua adalah berpacuan atau berlandasan dengan hadis ya, sebuah hadisnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu urutannya jumlahnya 99 di hadis Abu Hurairah itu. Hadisnya jumlahnya 99 dan urutannya seperti ini. Nah, dari landasan hadis Abu Hurairah ini ya, maka terkenallah Asmaul Husna yang 99 dan dengan urutan seperti ini. Nah, sejatinya Asmaul Husna itu lebih dari 99 dan urutannya bebas. Ya, urutannya bebas. Maksudnya tidak ada urusan baku, urutan baku. Tidak ada urutan baku, ya. Nah, adapun urutan yang terkenal sekarang ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, nah itu semua adalah berlandasan dengan satu hadis aja. Hadis yang lain kan banyak, ya. Nah, satu hadis saja yaitu hadis Abu Hurairah. Ya, tidak apa-apa, ya urutannya seperti ini. Ya, langsung saja kita mulai ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ini saya pakai terjemahan resmi ini ya. Apa namanya? Saya dalam menerjemahkannya juga meninjau penerjemahan dari penerjemah resmi Al-Qur'an. Ya kan Asmaul Husna ada di Al-Qur'an. Ya itu kan apa namanya? Ada terjemahannya. Ya, terjemahan yang beredar. Nah, itu saya meninjau juga ya, tapi dari referensi-referensi yang klasik juga saya nukil. Tapi penerjemahan yang dari Menteri Agama juga saya tinjau juga ya. Nah, ini Ar-Rahman diartikan pengasih, Ar-Rahim diartikan penyayang. Nah, dari arti kata sayang ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, rahmat itu sayang. Nah, tapi perlu diketahui ikhwah, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini, oh ini ada pengulangan nih Ustaz Amir ya, ini 1 dan 2 ya, Rahman Rahman. Nah, perlu diketahui
Ikhwah, kalau Rahman ya ada perbedaan. Oh iya iya benar. Jadi ada dua perbedaan antara Rahman dan Rahim. Kalau Rahman itu kasih sayang yang banyak. Ya, Ar-Rahman kasih sayang banyak. Tapi kalau Ar-Rahim kasih sayang yang selalu. Ya, kasih sayang yang selalu. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya banyak nama. Nah, kadang setiap nama ini punya mengindikasikan satu sifat yang dominan di nama tersebut. Ya, paham ya? Tapi Allahnya mah sempurna. Allahnya sempurna. Tapi sebagian nama itu ada yang dominan ke sekian ke apa indikasi tertentu, ke makna tertentu ya. Ada nama yang dominan ke makna tertentu, ada nama yang dominan ke makna yang lain. Nah, ini saya perlu jelaskan bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Kalau sifat Ar-Rahman ya itu kasih sayangnya banyak ya, banyak. Nah, tapi kalau Ar-Rahim itu kasih sayangnya selalu, selalu. Nah, kata sebagian ulama perumpamaannya ini kalau Ar-Rahman itu udah seperti bapak, kasih sayang bapak Ar-Rahman. Nah, kalau kasih sayang bapak itu banyak, banyak. Ya, maksudnya banyak di sini misalnya apa? Langsung mulai dari lahiran ya, nafkah, kemudian makan, minum, ya pokoknya banyak lah, banyak. Apa namanya hidup, biaya sekolah, biaya kuliah, bahkan biaya biaya nikah, bahkan biaya hidup setelah nikah terkadang. Nah, itu banyak kasih sayang bapak tuh banyak. Nah tapi kadang bapak marah ya, benci sama anak ya seperti itu. Nah itu kasih sayang bapak ya, kasih sayang bapak itu maksudnya banyak tapi kadang-kadang putus kasih sayangnya. Nah itu perumpamaan seperti itu. Nah tapi kalau ibu itu kasih sayangnya selalu sepanjang masa ya. Ya ibaratnya walaupun kasih sayang ibu sedikit-sedikit, sedikit-sedikit tapi nggak pernah putus. Ya, seperti itu. Itu perbedaan antara Rahman sama Rahim ya. Perlu di Nah, Allah dua-duanya, Rahman juga sama Rahim juga. Nah, kemudian salah satu perbedaan makna Ar-Rahman sama Ar-Rahim, kalau Rahman itu untuk semua makhluk. Kalau Rahman itu untuk semua makhluk ya. Maksudnya semua makhluk mulai dari manusia, manusia juga manusia yang soleh, manusia yang ahli maksiat itu kena kasih sayang Allah kena ya. Nah, tapi kalau Ar-Rahim itu kasih sayangnya khusus untuk orang-orang mukmin. Ya, kasih sayangnya berupa petunjuk untuk sholat, kasih kasih sayangnya berupa petunjuk untuk ngaji Quran. Nah, itu Rahim. Itu Rahim. Kasih sayangnya apa dengan dimasukkan ke surga. Nah, kalau Rahman enggak umum. Ya, kalau Rahman umum. Ngasih makan, apa kemudian ngasih umur, ngasih nikmat semua baik itu hewan ataupun tumbuhan atau manusia pun umum, manusia yang soleh ataupun yang kafir. Nah, itu semua dapat kasih sayang Allah dari makna nama Ar-Rahman. Ya, cukup ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang Al-Malik ya, Al-Malik. Nah, Al-Malik ini raja, bisa diartikan raja yang maha merajai atau menguasai, memiliki segala sesuatu yang sanggup dan sanggup berbuat sekehendaknya dalam kepemilikannya. Artinya ya raja, raja itu. Jadi yang perlu, jadi ada dua makna atau ada dua poin yang yang harus kita hafal dari kata Al-Malik. Al-Malik itu pertama maha memiliki, yaitu raja, maha memiliki, dan yang kedua bebas atau maha berkehendak dalam apa yang dimiliki. Ya, ya seperti itu. Soalnya kadang kita memiliki sesuatu tapi kita nggak bebas menggunakan kepemilikan tersebut. Ya, apa namanya nggak bebas berbuat tentang kepemilikan tersebut. Nah, berbeda dengan Allah. Segala apapun yang dimiliki oleh Allah dan memang selain Allah itu milik Allah, ya makhluk segala langit dan bumi ini semua dan isinya ini punya Allah dan Allah berhak dan maha kuasa untuk berbuat sesuka sekehendaknya Allah dalam makhluknya ya tentang makhluknya ya yaitu kepemilikannya ya ya perlu diketahui ya seperti itu. Nah di Al-Malik ini ikhwah ada dua
ada dua nama Allah yang mirip dan maknanya sama-sama, yaitu Al-Malik, ada ya-nya ya, Al-Malik, sama Malikul Mulki. Malikul Mulki, Malikul Mulki. Jadi ini ada 3 nama nih. Al-Maliku, Al-Malik, ya. Kemudian Al-Malik. Nah, kemudian Malikul Mulki. Malikul Mulki. Ya, seperti itu. Nah, itu tiga-tiganya sama, yaitu mengindikasikan atau memberikan makna 2 poin itu. Maha memiliki, maha merajai, dan maha berkehendak ya berbuat sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Quddus. Al-Quddus yang keempat. Al-Quddus ini maha suci ya. Maha suci artinya suci dari segala kekurangan dan aib. Ya, sama seperti As-Subuh. Ya, ini makanya Subuhun Quddusun ini satu paket ya. Subuhun Quddus ya, doa setelah witir ya. Ini satu paket. Ya, dua-duanya mengartikan, dua-duanya memaknai poin bahwasanya Allah itu maha suci dari segala kekurangan dan aib ya, seperti itu. Nah, kemudian assalam. Nah, assalam ini memiliki 3 makna. Nah, ikhwah semuanya, kadang itu satu nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung banyak makna. Nah, semua makna ini itu mencakup di satu nama itu ya. Jadi bukan berarti oh, assalam ini maknanya apa nih? Ulama berbeda pendapat. Enggak, bukan seperti itu. Ada yang bilang ini, ada yang bilang A, ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang C. Nah, nama Allah itu, satu nama Allah itu semuanya benar. ABC-nya itu benar. Ya gitu. Paham ya? Jadi misalnya assalam nih. Assalam ini punya 3 makna. A, B, C. Nah, yang benar yang mana nih? Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Enggak, bukan seperti itu. Bukan seperti hukum fikih ya. Ya, kalau ada bilang makna assalam ada 3 makna. Nah, maksudnya adalah A, B, C-nya itu semuanya benar. A, B, C-nya ini mencakup di makna di nama assalam ini. Ya, paham ya? Jadi seperti itu. Ya. Apa aja 3 makna assalam? 1, memberi kesejahteraan. Yang maha memberi kesejahteraan. 2, yang maha selamat. Jauh. Maksudnya selamat di sini jauh dari segala kekurangan dan aib. Nah, makna salam yang kedua ini, ikhwah, itu berarti sama kayak makna subuhun kudus. Ya, yaitu selamat dari aib. Jauh. Ya, jauh, suci dari aib. Nah, makna yang ketiga adalah selamat jauh dari sekutu, pesaing, anak dan pasangan. Nah, maksudnya apa? Mana Allah assalam di sini maksudnya Allah itu nggak punya sekutu sama sekali, nggak punya pesaing, nggak punya rival, dan nggak punya anak sama pasangan. Itu maksud dari assalam ya. Gitu. Ya, lanjut. Sekarang al-mu'min. Makna al-mu'min itu ya, makna al-mu'min ya itu punya 3 juga. Punya 3, yaitu 1, yang maha memberi keamanan di dunia. Nah, ini makna pertama di dunia. Ya, kadang kalau di dunia berarti umum ya. Mau kafir, mau mukmin, itu kadang ya logikanya misalnya ada kecelakaan gitu. Logikanya ini mah bakalan meninggal dia. Dia itu kalau dengan kecelakaan seperti itu bakalan meninggal. Tapi kok Allah kasih keamanan gitu. Ya. Nah, itu Allah lah. Ya, Allah lah yang memberikan keamanan bagi dia. Ya. Keamanan di sini termasuk kesejahteraan ya. Kesejahteraan, kestabilan, ya kekondusifan. Nah, itu maksud aman. Kondusif, stabil, ya nggak konflik, ya aman, sejahtera. Nah, itu termasuk keamanan di dunia. Nah, makna yang kedua adalah di akhirat. Ya, yang memberi keamanan bagi orang mukmin di akhirat. Ya. Nah, yang ketiga agak agak ini nih, agak unik nih atau agak agak harus dipahami baik-baik ya, agak sulit dipahami. Nah, maksud al-mu'min yang ketiga adalah bahwasanya Allah itu bersaksi akan keesaan zatnya dan kebenaran kitab dan rasulnya.
Ya, jadi ibaratnya apa? Allah itu mukmin juga. Jadi makna yang ketiga ini, ya, makna yang ketiga ini, makna mukmin yang ketiga ini itu sama dengan makna mukmin bagi kita. Ya, jadi kalau kita dibilang mukmin, saya mukmin. Nah, berarti saya percaya atas keesaan Allah dan saya percaya atas kebenaran para nabi dan kitab-kitab Allah. Nah, itu makna mukmin bagi kita, bagi makhluk, bagi hamba. Nah, tapi makna mukmin ini itu juga bisa diartikan tatkala mukmin ini ditempelkan kepada Allah. Nah, penjelasannya gimana? Penjelasannya bahwa Allah pun itu bersaksi atas keesaan dirinya. Nah, ini dia poinnya. Bahwasanya Allah itu mukmin, maksudnya Allah aja itu bersaksi atas keesaan keagungan dirinya sendiri. Nah, itu maksud Allah itu mukmin dengan makna yang ketiga ini. Ya, paham ya? Nah, ini adalah dalil paling kuat bahwasanya Allah itu adalah Maha Esa. Ya, karena kenapa? Allahnya sendiri yang bersaksi bahwasanya Allah itu Maha Maha Esa. Nah, jadi logikanya gini aja, ikhwah. Logikanya gini. Justice orang lain tentang seseorang dibandingkan dengan ikror, dengan pengakuan, dengan afirmasi seseorang itu tersebut, kira-kira lebih kuat mana? Lebih valid mana kira-kira? Ya, jawabannya lebih valid informasi kalau orangnya sendiri yang bilang. Ya, seperti itu. Jadi, misalnya ada orang bilang misalnya, saya tadi pagi makan nasi goreng gitu. Orangnya yang bilang. Ya. Kemudian ada orang lain bilang, enggak, dia itu tadi pagi makan nasi uduk misalnya. Kira-kira lebih percaya mana? Ya, hukum asalnya secara logika kita lebih percaya perkataan orangnya langsung. Nah, itulah logikanya, ikhwah. Allah sendiri itu bersaksi, beriman ya, bermukmin akan keesaan dirinya sendiri, akan keagungan zat Allah sendiri. Seperti itu. Paham ya? Makna al-mukmin yang ketiga ini. Ya, lanjut al-muhaimin. Al-muhaimin ini yang maha mengatur, menguasai, menjaga. Ya, tiga makna berarti ya. Yang maha mengatur, menguasai, dan menjaga itu makna muhaimin. Ketiga, al-aziz. Selanjutnya al-aziz. Al-aziz itu memiliki tiga makna juga, yaitu kuwah, yaitu yang maha kuat. Ya, berarti al-aziz bisa diartikan al-qawi, yaitu yang maha kuat. Al-qawi juga nama Allah ya. Nah, kemudian makna yang kedua dari al-aziz, imtina. Imtina itu maha perkasa. Maha perkasa, maha terlindungi. Ya, kita bisa bilang maha kebal. Kalau itu makhluk, kita bisa kita bisa artikan imtina. Imtina itu kebal, tahan, tidak tersakiti, tidak tersentuh, ya. Apa namanya? Tidak tersentuh kalau bahasa kita sekarang, tidak terlindungi, ya, tidak tersakiti, tidak terugikan, maha perkasa, tahan. Nah, itu makna imtina dari al-aziz, ya, makna kedua. Nah, makna ketiga dari aziz itu adalah qahar. Qahar itu maha berkuasa. Al-qahar, ya, al-qahar itu makna berkuasa, makna mengalahkan, menaklukkan. Nah, al-qahar. Ya, jadi simpulannya Al-Aziz ini salah satu makna, salah satu nama Allah yang paling kuat ya, yang paling afdol karena maknanya hebat-hebat. Pertama maha kuat, kemudian maha perkasa, maha terlindungi, kebal, tahan, tidak tersakiti dan seterusnya. Intinya itulah imtina. Nah, yang ketiga adalah maha berkuasa. Ya, seperti itu. Maha berkuasa, mengalahkan, menaklukkan. Nah, sekarang Al-Jabbar. Nah, Al-Jabbar ini punya tiga makna juga, ya, tiga makna. Pertama, Al-Qahar, tadi udah kita bahas ya makna Al-Qahar. Qahar itu berkuasa,
tak terkalahkan, dan maha menaklukkan. Maha menaklukkan, maha mengalahkan, maha berkuasa itu Al-Qahhar. Kemudian Al-Ali, Al-Jabbar juga bisa bermakna Al-Ali, yaitu yang maha tinggi, yang maha tinggi. Nah, kemudian ini makna ketiga dari Al-Jabbar ini unik ya, unik atau agak lebih menarik ya. Maksudnya lebih mainstream, lebih lebih berbeda dari dua makna yang sebelumnya. Nah, apa makna yang agak berbeda dari Al-Jabbar ini? Yaitu Al-Jabbar itu bisa diartikan maha mencukupi. Ya, dari kata-kata jaber. Jaber itu artinya menambal, melengkapi. Jadi kalau kita bilang Al-Jabbar itu salah satu artinya adalah maha mencukupi, maha menambal. Menambal di sini masih mengobati, menyempurnakan, memudahkan, membahagiakan, menolong dan menggantikan. Itu Al-Jabbar. Makna Al-Jabbar. Ini Al-Jabbar maknanya kuat ya. Jadi bisa diartikan berkuasa, bisa berartikan maha tinggi, dan bisa berartikan jabar dari jaber. Jaber itu tadi mencukupi, menambal, menyempurnakan, memudahkan, membahagiakan, menolong, menggantikan. Ya Allah Al-Jabbar. Jadi kalau ada apa? Kalau ada yang lagi sakit, bisa kita bacanya ya Jabbar. Ya, bisa, bukan hanya ya Syafi. Misalnya kalau ada orang yang lagi kehilangan kehilangan harta, kita bisa doa ya Jabbar, wahai yang maha mengganti. Ya, kalau ada yang lagi sedih, kita bisa bilang ya Jabbar, wahai yang membahagiakan hati. Ya, hati itu kan soalnya kalau lagi sedih kan dia ada yang kurang hatinya. Nah, ditambal sama Allah. Nah, itu dari kata-kata Al-Jabr. Ya, lanjut. Nah, kemudian Al-Mutakabbir yang ke-10 ya. Al-Mutakabbir itu bisa bermakna yang maha megah. Yang maha megah bisa berarti yang maha menampakkan keagungannya. Nah, ini perlu diketahui makna Al-Mutakabbir itu kalau ya, kalau ya ini mohon maaf sayanya lagi kurang enak badan ya, lagi batuk radang. Ya, nih yang yang maha menampakkan keagungannya. Jadi, ikhwah perlu diketahui bahwasanya al-mutakabbir itu kalau kita tempel ke manusia, ke seorang hamba, itu artinya mutakabbir itu artinya sombong, ikhwah. Ya, ikhwah, teman-teman semuanya. Jadi, makna mutakabbir itu bisa kita artikan maknanya sombong ya. Maknanya sombong. Kalau kita tempelkan di makhluk, di manusia, di hamba. Misalnya fulan mutakabir, nah berarti fulan ini sombong. Nah, tapi kalau mutakabir kita tempelkan ya, kita sandingkan, kita nisbatkan kepada Allah, maka maknanya seperti ini. Allah mutakabir yaitu Allah yang maha menampakkan keagungannya. Ya, ya, ya sudah jelas. Allah maha menampakkan keagungannya ya. Langit semua alam semesta. Allah menampakkan keagungannya. Ya langit, ya alam semesta, matahari, bulan, ya tubuh kita sendiri, itu semuanya adalah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mutakabbir, makna dari mutakabbir. Nah, kemudian makna mutakabbir yang lain adalah yang maha enggan menzolimi hambanya. Ya, yang maha enggan menzolimi yang maha enggan menzolimi hambanya. Jadi kalau orang Arab tuh kalau dibilang takabbaro ya itu bisa berarti enggan. Ya, mutakabbir tuh bisa dibilang enggan. Ya. Nah, enggan di sini maksudnya apa? Enggan menzolimi hambanya. Ya, gengsi lah. Gengsi ya. Mutakabbir tuh kita artikan gengsi atau enggan. Nah, maksud di sini apa? Enggan menzolimi hambanya. Nah, itu 3 makna mutakabbir ya. Kemudian Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Bari, Maha Pembuat.
atau yang mengadakan, yang maha mengadakan. Nah, 13 al-musawwir. Nah, musawwir adalah yang maha membentuk rupa. Ya, yang maha membentuk rupa. Nah, maksudnya, nah, ikhwah semuanya, ya, al-khaliq, al-bari sama al-musawwir ini sama-sama menciptakan. Ya, kalau bahasa Inggris kalau bahasa Inggrisnya mungkin sama-sama kreator ya. Sama-sama kreator ya. Bahasa Inggrisnya apa namanya? Al-khaliq, al-bari sama al-musawwir. Itu sama-sama pencipta, sama-sama pembuat. Nah, tapi bedanya apa? Nah, ada detailnya bedanya. Nah, dan di Al-Qur'an dan di hadis ini bersanding ya, bersanding. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir dan urutannya benar seperti ini. Baku, urutannya baku seperti ini. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Khaliq dulu, Bari dulu baru Musawwir. Nah, ini ada rahasianya ikhwah. Ada rahasianya ya, teman-teman semuanya. Rahasianya apa? Rahasianya adalah karena 3 nama Allah ini adalah berbeda. Perbedaannya apa? Satu, nah, rahasianya apa, ikhwah, 3 nama ini? Nah, ternyata 3 ini itu adalah urutan fase penciptaan makhluk. Urutan fase penciptaan makhluk. Gimana fasenya? Pertama adalah al-khaliq atau al-khallaq. Ya, ini di Quran ada yang khaliq, ada yang khallaq ya. Di hadis, di Quran hadis ada yang khaliq, ada yang khallaq, sama aja ya. Nah, artinya apa? Yaitu yang menciptakan dengan takdirnya, yang menciptakan dengan mentakdirkan. Artinya apa? Fase yang pertama itu al-khalq, yaitu menciptakan. Ya, mungkin ibaratnya apa ya? Eh, kalau orang mau blueprintnya lah, blueprintnya. Kalau orang mau bikin rumah tuh apanya? Denanya, ya, denanya. Atau master plan-nya. Master plan-nya. Kalau orang mau bikin apa, itu ibaratnya master plan-nya. Nah, tatkala Allah ingin menciptakan makhluk, itu yang pertama kali ada al-khalq, yaitu menciptakan master plan-nya dulu. Nah, itu al-khalq. Ya, maha pencipta tapi masih bentuknya master plan-nya aja. Ya, grand design-nya aja baru baru apa? Ya itu master plan-nya aja. Nah, baru setelah al-khalq baru namanya al-bari. Al-bari itu adalah yang memproduksi, yaitu yang pengadaan. Pengadaan. Jadi nih master plan-nya udah ada. Nah, tinggal dibikin, diadakan. Nah, itu al-bari. Ya, al-bari itu yang maha mengadakan. Yang tadinya tidak ada jadi ada. Nah, itu al-bari. Kalau al-khaliq pencipta, itu khaliknya itu bentuknya hanya master plan-nya aja. Ya. Nah, baru fase berikutnya al-bari, yaitu yang maha mengadakan. Yang tadinya tiada, yang tadinya baru master plan, diadakan wujudnya. Nah, baru yang terakhir al-musawwir. Nah, ini fase penciptaan Allah ini seperti ini. Yang terakhir adalah al-musawwir. Al-musawwir itu apa? Yang maha membentuk yang sudah ada. Nah, ternyata namanya makhluk hidup itu kan dinamis ya. Yang namanya makhluk hidup itu dinamis. Tatkala makhluk hidup sudah ada, itu biasanya bentuknya itu berubah-berubah, dinamis. Nah, siapa nama apa yang mengindikasikan makna Allah maha merubah bentuk? Itu adalah al-musawwir. Ya, seperti itu. Ya, contohnya aja manusia ya, tatkala ada di dalam perutnya, di dalam perut ibu, itu kan bentuknya berubah terus. Wujudnya sudah ada, tapi bentuknya berubah-berubah. Nah, itu al-musawwir. Ya, paham ya? Yang menyempurnakan bentuknya itu al-musawwir. Ya, itu 3 fase penciptaan. Al-khalq dulu, master plan-nya. Kemudian al-bari, yaitu produksi atau pengadaannya dari tiada menjadi ada. Nah, kemudian yang terakhir al-musawwir, yaitu yang menyempurnakan bentuknya. Ya, seperti itu. Kemudian al-ghaffar, yang maha mengampuni, udah jelas ya. Nah, al-qahhar
Ini maknanya banyak nih. Maknanya satu, tapi saya kasih banyakin terjemahannya supaya lebih paham makna al-qahr. Qahr itu asal katanya memaksa, memaksa, berkuasa, mengalahkan, menaklukkan, menundukkan. Nah, itu makna-makna al-qahr. Ya, seperti itu al-qahhar. Nah, itu makna-maknanya seperti itu. Ya. Kemudian al-wahhab yang maha pemberi, al-wahhab maha pemberi. Kemudian ar-razzaq, ar-razzaq yang maha memberikan rezeki. Ya. Nah, cuman ada bedanya razzaq sama razik. Ya, apa bedanya razzaq sama razik? Kalau razzaq itu sama kayak ar-Rahman ar-Rahim. Ya, kalau razzaq itu memberikan rezeki bagi semua orang, dan rizkinya umum, ya, itu ar-razzaq. Ya, jadi yang dikasih orang mukmin juga, orang kafir juga, orang yang jahat, orang yang baik, itu semua dapat rizki. Nah, itu indikasinya dari nama ar-razzaq. Nah, tapi kalau ar-razik itu adalah yang memberikan rizki tertentu, orang-orang tertentu, dan rizki-rizki tertentu. Misalnya orang tertentu, orang-orang soleh, dikasih rizki apa? Rizki ilmu, ya seperti itu. Orang-orang soleh dikasih rizki apa? Dikasih rizki sabar, dikasih rizki petunjuk, dikasih rizki jadi rajin ibadah. Nah, kemudian Al-Fattah. Al-Fattah yang maha pembuka. Pembuka apa aja? Pembuka pintu kebaikan, pintu petunjuk, pintu rahmat, pintu rizki, pintu solusi dalam masalah. Nah, itu Al-Fattah. Nah, kemudian Al-Alim. Al-Alim, Al-Alim, ya Al-Alim. Al-Alim itu yang maha mengetahui. Nah, perlu diketahui, yang Allah ketahui itu segala sesuatu semua. Yang nggak ada yang Allah ketahui. Ya, semua Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, lebih detailnya seperti ini ya. Lebih detailnya seperti ini. Allah maha mengetahui segala sesuatu di masa lalu. Ya, baru. Nah, kalau dari segi waktunya nih, Allah maha mengetahui segala sesuatu di masa lalu. Ya, Allah alimun bimakana. Kemudian bima yakunu, dan yang terjadi sekarang Allah maha mengetahui. Ya, semua makhluk, baik yang ada di hatinya ataupun yang dia tampakkan, baik yang tersembunyi ataupun yang ditampakkan, Allah maha tahu. Mau yang kecil, mau yang besar, Allah maha tahu. Baik yang ada di masa lalu ataupun di masa sekarang. Ya, Allah maha mengetahui makana itu yang di masa lalu. Wa ma yakunu, dan yang sedang terjadi Allah tahu. Yang sudah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu. Wa ma sayakunu, dan yang akan terjadi Allah tahu. Nah, ini yang keempat yang unik nih. Jadi yang Allah ketahui kalau dikategorikan dibagi itu bisa menjadi empat. Pertama yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Nah, ada yang keempat. Nah, yang keempat ini unik. Ya, agak beda dengan yang agak beda, agak susah dipahami. Nah, apa yang keempat? Yang keempat itu Allah Maha tahu segala sesuatu yang tidak akan terjadi. Namun kalau itu terjadi, Allah sudah tahu. Saya ulangi ya. Allah Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Namun tatkala itu terjadi, Allah sudah tahu gimana dan bagaimana. Ya, di mana, bagaimana, kapan, itu Allah sudah tahu. Contohnya gini aja ya. Contohnya gini aja. Allah misalnya ya, kita ya misalnya contoh saya aja, misalnya contoh saya ya. Saya ini Allah takdirkan ya, itu misalnya kuliah di Madinah misalnya ya, kuliah di Madinah ya. Dan Allah ternyata selama 12 tahun ini ya, selama S1 dan S2 S3 ini Allah nggak menakdirkan saya kuliah di Indonesia misalnya, atau kuliah di Indonesia ya, di Mesir misalnya, atau di mana, di Malaysia misalnya. Allah nggak mentakdirkan saya S1 S2 S3 ini untuk di Malaysia, di Indonesia, dan di Mesir.
di Mesir. Allah nggak mentakdirkan seperti itu. Allah mentakdirkan saya kuliah S1, S2, S3-nya di Madinah. Nah, tapi Allah Maha tahu, andaikan saya kuliah di Mesir S2, S3 itu kayak gimana, Allah sudah tahu. Andaikan saya kuliah di Indonesia S1, S2, S3, bahkan gimana prosedur dramanya, lika-likunya, Allah sudah tahu. Walaupun itu tidak ditakdirkan. Nah, itu paham ya. Jadi eh, apa namanya? Eh, apa ya namanya? Ya gitulah. Jadi intinya Allah Maha tahu tentang Kata Ustaz Nur Muhammad. gimana? Apa? Oh ya, ya, Afwan. Nah, jadi gitu, paham ya. Jadi yang keempat ini saya ulangin, Allah Maha tahu yang masa lalu, yang sudah terjadi, Allah Maha tahu yang sedang terjadi. Ketiga, Allah Maha tahu yang akan terjadi. Nah, yang keempat unik nih. Allah Maha tahu akan sesuatu yang tidak akan terjadi, namun kalau terjadi itu seperti apa? Nanti yang keempat itu. Nih, nanti keluar di pertanyaan ya. Seperti itu. Ya, contohnya tadi udah saya contohin ya. Contoh yang lain misalnya apa? Contoh yang lain. Saya mau ke Cirebon ya. Saya mau ke Cirebon atau saya mau ke Jakarta lah. Saya mau ke Jakarta. Dan sudah di Jakarta misalnya. Sudah di Jakarta. Dan Allah sudah takdirkan saya ke Jakarta lewat Bandung. Ya. Lewat Bandung. Jakarta, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Bandung, ya terus lanjut ya sampai Ciwidey, terus sampai ke Jakarta. Dan sudah terjadi, saya ke Jakarta lewat Bandung. Nah, tapi Allah Maha tahu apa yang terjadi andaikan saya hari ini misalnya ke Jakarta lewatnya lewat Cipali misalnya. Apa yang terjadi Allah sudah tahu. Ya, apa yang terjadi, saya turunnya gimana, kecepatan saya nanti gimana, itu Allah sudah tahu. Ya, seperti itu. Jadi Allah Maha tahu sampai yang ke situ. Sesuatu yang tidak terjadi, namun tatkala terjadi itu jadinya seperti apa. Ya, paham ya? Itu Al-Alim yang ke-19. Kemudian yang ke-20 ya. Yang ke-20 apa nih? Yang ke-20 Al-Khabir. Al-Khabir itu yang Maha menyempitkan. Ya. Jadi ya terkadang kita rizkinya terbatas ya, seperti itu. Nah, tapi perlu diketahui ikhwah yang sebagaimana di Al-Qur'an ya, sebagaimana di Al-Qur'an bahwasanya tatkala rezeki kita ya, rezeki apapun ya, apa rezeki harta, rezeki kesehatan, rezeki apa namanya waktu ya, rezeki kekuatan apapun itu, tatkala Allah sempitkan, Allah kasih terbatas, itu bukan berarti Allah menghinakan kita ya. Ya, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan manusia seperti itu, patokannya sama rizki. Kalau rizki kita lagi banyak, lagi melimpah, waktu ada, sehat ada, uang ada, ya itu kita menganggap Allah apa namanya? Allah sedang memuliakanku. Tapi tatkala rizkinya disempitkan, dia menganggap bahwasanya Allah sedang menghinakan dia, sedang menghinakan dia seperti itu. Nah, itu bukan seperti itu. Ya nggak ada kaitannya rizki lagi lapang, rizki lagi sempit dengan Allah menghina kita atau sedang memuliakan kita, itu nggak ada hubungannya. Ya paham ya? Bisa jadi yang rizkinya lagi sempit itu malah mau lagi dimuliakan. Dan bisa juga kebalikannya, kebalikannya, begitu juga kebalikannya. Kita lagi dilapangkan rezekinya, nah justru bisa jadi itu Allah sedang menghinakan kita. Jadi nggak ada hubungannya ya antara rezeki lapang dengan Allah sedang memuliakan, atau kebalikannya, itu nggak ada hubungannya. Nah, yang ke-21 kebalikannya berarti Al-Basit, yang maha melapangkan rezeki. Al-Khafid, nah ini baru yang maha merendahkan. Ya, namanya beda ya. Seperti itu. Jadi Al-Qabid belum tentu Khafid. Ya,
Yang menyempitkan rezeki belum tentu merendahkan atau kebalikannya. Nah, kemudian yang 23 Ar-Rafi' yang meninggikan. Ya, ya seperti itu. Allah bisa meninggikan derajat seseorang walaupun bukan dengan harta, ya dengan akhlak, ya dengan akalnya, ya dengan budi pekertinya, dengan ilmunya dan seterusnya. Al-Mu'izz yang maha memuliakan, Al-Mudhil yang maha menghinakan. Ini sama ya. Sama sama kayak Khafid sama Rafi' ya. Nah, kemudian As-Sami'. As-Sami'. Ya ini di sini ada beberapa ustadz ya. Ini perlu saya sebutkan bahwasanya ini ada apa namanya? Rujukan utama saya ini kitab Al-Maqsadul Asna. Ada beberapa ya rujukan kitabnya. Ini saya sebutkan pertama Al-Furuq Lughawiyah punya Imam Al-Askari. Ini rujukan saya membedah Asmaul Husna ini rujukan pertamanya adalah Al-Furuq Al-Lughawiyah punya Imam Al-Askari. Nah, itu kemudian yang kedua adalah At-Ta'rifat punya Imam Jurjani, At-Ta'rifat punya Imam Al-Jurjani. Kemudian Al-Maqsadul Asna ya fil Asmaul Husna punya Imam Ghazali. Ya, kemudian tafsir-tafsir ya seperti tafsir Jalalain, tafsir Sa'di dan tafsir yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah Fiqhul Asmaul Husna punya Syekh Abdul Razak. Fiqhul Asmaul Husna punya Syekh Abdul Razak. Nah, itu beberapa kitab itu ya. Yang tadi saya sebutkan itu rujukan utama saya. Dari kitab yang lain juga ngerujuk. Tapi rujukan utamanya itu yang tadi saya sebutkan. As-Sami'. As-Sami' ini yang maha mendengar. Yang segala suara dan segala volume. Mau kecil, mau besar, Allah maha mendengar. Dan segala bahasa apapun Allah maha mendengar, maha memahami. Al-Basir, yang ke-27. Al-Basir yaitu yang maha melihat. Sekecil apapun, segelap apapun, tersembunyi seperti apapun, Allah maha melihat. Ya. Kata di hadis itu apa? Walaupun semut hitam di malam yang benar-benar gelap sekali, di atas batu yang hitam, Allah maha tahu. Walaupun seperti itu, ya, maha melihat. Ya. Kemudian yang ke-28 Al-Hakam. Al-Hakam tuh yang maha menetapkan, maha menetapkan. Ya, jadi di dunia ini di alam semesta ini nggak ada yang punya kebijakan. Jadi Al-Hakam ini adalah yang maha memiliki kebijakan. Apa itu kebijakan? Keputusan, yang maha memutuskan. Nah, ini boleh ditambahin ya. Ikhwah boleh ditambahin. Al-Hakam yang maha menetapkan, yang maha memutuskan, yang maha memiliki kebijakan. Bukan kebijaksanaan ya. Kalau kebijaksanaan Al-Hakim nanti. Kalau Al-Hakam kebijakan. Nah, ya kalau di Allah sama ya. Allah itu hakam, maha memiliki kebijakan. Begitu juga Al-Hakim yang maha memiliki kebijaksanaan. Tapi kalau manusia beda ya. Manusia pejabat tuh kadang punya kebijakan tapi nggak punya kebijaksanaan ya. Kebijakan punya tapi kebijaksanaan nggak punya. Ya itu kalau manusia ya. Tapi kalau Allah Al-Hakam yang maha punya kebijakan, punya ketentuan, punya penetapan. Ya, yang punya kekuatan hukum itu Al-Hakam. Tapi di waktu yang sama Allah itu Al-Adlu Al-Hakim yang maha adil, yang maha bijaksana. Nah, kemudian 29 Al-Adlu. Al-Adlu ini yang maha adil. Nah, tapi bisa diartikan juga, boleh ditambah ini belum ditambah ya. Yang maha presisi Al-Adlu, yang maha presisi Al-Adlu. Maha presisi Al-Adlu. Kemudian yang maha adil, maha presisi, kemudian apa lagi? Ya, yang maha perfeksionis, maksudnya al-adlu ini seimbang ya, seimbang sekali, proporsional, yang maha membagi dengan proporsional itu al-adlu ya, seperti itu. Nah ya, boleh diterjemahkan ya dengan bahasa yang lain ya. Apa namanya, yang penting al-adlu itu maknanya ke situ tuh, kisaran itu. Nah kemudian al-latif. Nah al-latif punya dua makna nih. Yang pertama, makna yang terkenal, yaitu maha lembut. Allah maha lembut. Ya, maha lembut. Ini makna yang terkenal. Diartiin Al-Latif itu maha lembut. Nah, tapi Al-Latif juga bisa bermakna yang maha teliti.
yang maha teliti, yaitu mengetahui makna yang kecil-kecil itu Al-Latif. Nah, sama kayak Al-Khabir 31. Ya, sama kayak Al-Khabir yang nomor 31 nih. Apa itu 31? Al-Khabir yang maha mengenal, maha mengetahui juga. Jadi ikhwah, perlu diketahui ada 4 nama Allah yang bisa diartikan yang maha mengetahui. Ya, ada 4 nama Allah yang maknanya seputar mengetahui, maha mengetahui. Apa aja 4 itu? Ya, 1 Khabir. Ya, Khabir. Khabir itu ya Ustaz Amir ya, halaman 8 Ustaz. Perbedaan alim, latif, khabir, syahid. Nah, kalau khabir maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Ya, jadi perkara-perkara yang tersembunyi ya. Misalnya contohnya yang ada di dalam hati ya, yang ada di apa? Yang diumpat di balik apa? Di inilah disembunyikan lah sama orangnya misalnya sama seseorang. Nah, yang tersembunyi itu Allah Maha tahu. Nah, itu bahasanya atau nama Allahnya itu Al-Khabir, yang maha mengetahui yang tersembunyi. Nah, yang kedua adalah yang maha mengetahui perkara yang nampak. Nah, ini bahasa Arabnya Asy-Syahid atau nama Allahnya Asy-Syahid, yang maha mengetahui yang maha nampak. Nah, kemudian Al-Latif. Al-Latif ini yang maha mengetahui perkara yang kecil, ya. Jadi beda sama Khabir. Kalau Khabir tersembunyi, kalau Syahid nampak. Nah, kalau Latif nampak tapi kecil. Nah, itu Al-Latif. Detail-detail yang kecil-kecil. Ya, kayak semut, kayak gitu yang tadi disebutkan. Ya, semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Nah, itu Latif. Nah, kemudian kalau Alim, yang maha mengetahui segalanya. Nah, Alim ini mencakup semuanya. Jadi makna yang paling ajma, yang paling ajma itu yang paling lengkap, maknanya itu Alim. Alim karena Allah Maha Alim, Maha mengetahui semuanya. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang tersembunyi, mau yang nampak, Allah Maha tahu. Ya, lanjut ya. Kemudian Al-Halim. Halim itu yang Maha Penyantun. Nah, Halim ini maknanya mirip dengan sabar. Ya, mirip dengan sabar. Nah, cuman bedanya kalau Al-Halim ini sabar plus santun. Ya, santun. Ya, jadi ibarat kalau dalam ilmu, kalau untuk manusia ya, penisbatan manusia, kalau ada orang sabar ya, sabar tapi sabarnya cuman ini. Misalnya ya, ada orang habis diisengin misalnya, habis diisengin, habis dibuat diperlakukan tidak baik lah. Ada orang tidak habis diperlakukan tidak baik, dizolimin dan seterusnya lah. Nah, dia sabar. Sabar sini diem sabar, nggak ngebales. Nah, nggak ngebales. Nah, ini dia bahasa Arabnya sabar, ya, sobir, ya, sobur. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau dia sudah nggak ngebales kejahatan dia, malah dibales sama kebaikan. Ya, ada orang berbuat jahat sama dia, dia malah balas kebaikan. Nah, itu namanya Al-Halim. Ya, itu namanya Al-Halim. Udah sabar, nggak balas keburukan dia, malah dibales dengan kebaikan. Nah, itu namanya Al-Halim. Ya, jadi Al-Halim itu sabar tapi plus santun. Ya, yang maha penyantun, sabar, tidak tergesa-gesa menghukum orang yang bermaksiat, memberi waktu untuk mereka bertobat. Nah, itu Al-Halim. Nah, kalau sobur sabar, ya sama seperti itu. Ya, cuman kalau indikasi maknanya ya atau secara linguistiknya tadi yang saya jelaskan ya. Al-Azim yang maha agung, Al-Ghafur yang maha yang maha pengampun. Ya, ini sama ya, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, 3 nama itu ya, Ghafur, Ghaffar, Ghafir, itu semuanya nama Allah. Nama Allah, maknanya maha pengampun. Ya, maknanya maha pengampun. Nah, cuman ada bedanya. Kalau Ghaffar, Ghafir, Ghafur itu mengampuninya itu dengan menutupi kesalahan. Ya, menutupi kesalahan.
Nah, tapi kalau al-afu, al-afu. Jadi Allah pun ada nama Allah namanya al-afu. Al-afu itu yang maha pemaaf. Ya, apa bedanya mengampuni sama memaafkan? Nah, ini. Apa bedanya mengampuni sama memaafkan? Nah, ini ternyata dalam bahasa Arab beda. Ya, dalam bahasa Arab beda. Kalau mengampuni atau gofar, gofur, gofir itu, nah itu mengampuni itu hanya menutupi kesalahan. Tapi kesalahannya nggak dihapus, hanya ditutupi, ditambel. Nah, tapi kalau al-afu atau memaafkan, nah itu kesalahannya di-delete ya, di-delete ya, dihapus ya. Nah, ini ya, soalnya apa? Karena gofaro ya, kata-kata gofaro itu arti asli katanya menutupi. Ya, jadi Allah Maha mengampuni, maksudnya apa? Allah Maha menutupi semua aib-aib kita ya, menutupi aib-aib kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita baik di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia berarti Allah nggak mengekspos ya kesalahan-kesalahan kita, nggak membongkar kesalahan-kesalahan kita. Kalau di akhirat berarti kalau Al-Ghaffar itu Allah nggak mengulang, Allah tidak menampakkan atau tidak mempertontonkan kesalahan-kesalahan kita nanti di akhirat. Ya, itu kata-kata Al-Ghaffar. Tapi kalau Al-Afu itu yang maha menghapus semua kesalahan. Berarti ditutupi sama dihapus lebih 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 hebat mana? Ya, lebih hebat menghapus. Ya, seperti itu. Jadi al-afu sama al-ghafur tuh lebih lebih cakep, lebih dalam al-afu karena menghapus kesalahan. Nah, ikhwah, sekarang asyakur ya. Asyakur itu apa? Asyakur itu ini sama, asyakur sama asyakir sama ya. Asyakur sama asyakir sama. Apa artinya asyakur sama asyakir? Yaitu yang maha memberikan ganjaran. Ya, yang maha memberikan ganjaran. Jadi ya hambanya itu sholat, ya ibadah, nah itu diberi ganjaran oleh Allah. Yaitu maksud dari asyakur. Ya kalau bahasa Arabnya, kalau terjemahan di makhluknya, kalau kita nisbatkan asyakur ini kepada manusia, artinya yang berterima kasih. Yang berterima kasih. Tapi kita nggak boleh nerjemahin Allah yang maha berterima kasih. Ya, kenapa? Karena kalau terima kasih itu namanya membalas budi. Dan Allah nggak bisa untuk dikasih budi, itu nggak bisa. Dikasih budi maksudnya kita membalas budi Allah atau Allah butuh, kan namanya. Jadi misalnya gini, saya butuh uang, habis itu dikasih uang. Nah, itu namanya, terus saya bilang syukron. Syukron tuh itu syakir tadi. Saya bilang syukron, terima kasih. Nah, itu berarti saya sedang membalas budi atas kebaikan dia yang telah menolong saya. Nah, itu kalau untuk manusia. Tapi kalau untuk Allah, nah ini kenapa saya tegur seperti ini? Karena di terjemahan, sebagian terjemahan itu, Al-Quran itu dibilang syakir atau syakur, itu terjemahannya seperti ini, masa Allah itu yang maha membalas budi. Nah, itu nggak bisa. Ini salah satu terjemahan yang salah, ya. Yang fatal ya. Ya, Allah yang maha membalas budi nggak bisa seperti itu. Jadi mau di dalam hadis ya, di dalam hadis seperti ini. Walaupun semua orang di dunia ini, semua orang ya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, itu semuanya beribadah kepada Allah. Ya. Beribadah kepada Allah semua manusia, dan ibadahnya itu seperti ibadahnya Nabi Muhammad. Ya. Bayangkan semua makhluk itu ketakwaannya seperti ketakwaan Nabi Muhammad. Nah, kata Allah apa? Ibadah mereka itu tidak menambah keagunganku walaupun sedikit. Jadi mau semua orang ibadah itu enggak sama sekali menguntungkan Allah.
Nggak sama sekali ngasih jasa, ngasih budi kepada Allah, nggak sama sekali. Begitu juga kebalikannya. Mau semua orang itu ahli maksiatnya dosanya seperti Firaun. Ya, semua orang bayangkan, semua orang ahli maksiat dan maksiatnya dosanya itu sama seperti Firaun, ngaku Allah, ngaku Tuhan ya. Andai kan semua makhluk seperti itu sama sekali tidak mengurangi keagungan Allah, tidak merugikan Allah sama sekali. Ya. Jadi kesimpulannya Allah apa? Allah itu sama sekali tidak bisa dibalas budi. Dan karena memang tidak butuh dibalas budi. Paham ya? Nah, makanya kalau ada terjemahan asyakur, asyakir Allah itu yang maha membalas budi itu salah. Itu salah. Paham ya? Yang maha berterima kasih salah. Nah, yang benar apa? Allah itu yang maha memberikan ganjaran. Ya, ganjaran atas ibadah yang yang dikasih yang dikasih oleh yang dikasih ibadah yang dilakukan oleh hamba. Nah, Allah kasih ganjaran. Ya seperti itu. Ya, ikhwah kayaknya cukup ya. Ikhwah ya, ini belum sempat 50 ya, baru 35, tapi semoga bisa dipahami ikhwah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tafadhol silakan kalau ada yang bertanya. Tafadhol. Alhamdulillah 35 sepertiga lah. Alhamdulillah. Ya, mangga silakan. Tafadhol silakan yang mau bertanya. Ya, apa ini ya? Paham semua insya Allah. Ya, paham semua insya Allah ya. Ya, sepertinya cukup ya, kita cukupkan. Ini insya Allah, alhamdulillah pembahasannya mudah ya, karena sudah diterjemahin. Ini Ustadz Amir, file PDF-nya boleh dikirim ya. Boleh dikirim ke grupnya. Fadol silakan yang mau gabung ke grupnya, silakan nanti file PDF-nya ada di grup tersebut ya. Tapi ini baru 50 ya, filenya ini baru 50. Insya Allah berikutnya nanti akan dilanjutkan seperti itu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita selesaikan ya pembahasan Asmaul Husna ini. Insya Allah sebisanya ya, mulai dari nomor berapa ya? Nomor 36 ya, Al-Ali. Mulai dari Al-Ali sampai terakhir ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya cukup, tidak ada yang bertanya ya, karena ini bukan fikih, biasanya tidak ada pertanyaan kalau bukan fikih ya. Yang ada pertanyaan biasanya fikih-fikih ya. Ya, cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah ada ininya, ada siaran ulangnya di YouTube ya. Silakan tafadhol mau diulang-ulang. Dan insyaallah ada ujiannya ya. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi